Setelah saya berdoa di makam Sunan dulu, saya keluar, saya cari orang itu. Lalu saya ceritakan sama orang-orang yang ada di situ dan dia bilang orang itu tidak ada. Katanya tidak ada. Tapi saya masih ada dalam bayangan saya orang itu. Ya, yang saya bawa dari Sunan Kudus hanya gelang itu. Saya seorang dilahirkan juga di dalam paham-paham yang sangat kuat dengan mistis. Ini masih sampai sekarang. Kalau Bapak Ibu sempat ke Kudus, kita kagum dengan jejak sejarah. Di Banten ada vihara paling tua, namanya Vihara Avalokitesvara, vihara tertua di provinsi Banten. Konon vihara ini sudah dibangun sejak abad ke-16. Pembangunannya juga tidak bisa dilepaskan dari Gunung Jati, salah satu wali Syarif Hidayatullah, dan satu dari 9 penyebar agama Islam. Dia berada di Serang. Ini masih terawat. Ada vihara tua di sebuah wilayah yang mayoritas Islam. Itu bukan fitrah. Ini ada fakta ini, fakta sejarah. Anda kita dari situ ke Semarang, kita akan menemukan sebuah kelenteng namanya Sampokong Semarang. Besar sekali, indah sekali. Tapi kita tahu, kita kenal tokoh namanya Laksamana Cengho. Dia berpilihan yang kapalnya besar. Dia beliau Islam. Dulu ini patung Cengho di dalam pelataran kelenteng di Semarang. Di Bali ada sebuah daerah namanya Puja Mandala. Di situ memang dibangun oleh pemerintah rumah ibadat yang sangat berdampingan, satu kompleks, yang sampai sekarang masjid, gereja Katolik, vihara, gereja Protestan dan pura. Sementara di sini dibangun kelenteng untuk pengunjung. Dan setiap tamu-tamu untuk menikmati keragaman selalu terbuka. Ya, maaf. Indonesia kita terlalu besar. Dulu pernah kita ada pertemuan para tokoh agama di Indonesia. Profesor Komarudin Hidayat menjadi narasumber dan bicara mengajak semua tokoh agama, mari kita ini negara besar. Kita ini harus belajar berpikir besar, hati besar, semangat yang besar untuk membangun negeri yang besar ini. Dan jangan lupa kita belajar bermimpi besar. Terus ada bapak tua dari Jayapura angkat tangan, Prof, saya tidak setuju. Ya kenapa Pak? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin kita bermimpi besar, jam tidur kita dan jam bangun kita itu berbeda. Kamu di Jakarta jam 6 pagi, Jayapura sudah jam 8. Kamu sudah masuk kerja, ayam sudah cari makan. Di sana ayam masih berkokok, belum turun dari semua doa agama tertawa setengah mati. Hanya menggambarkan betapa luasnya Indonesia. Jam 6 pagi kita masih sementara bergegas ke kantor di Jakarta. Tetapi di Jayapura, di Sorong, sudah setengah jam yang lalu ASN itu sudah masuk kantor 7.30. Jadi membayangkan sebetulnya Indonesia. Kalau teman-teman dari sini Aceh mau terbang ke Jayapura, Aceh Jakarta butuh 2,5 jam. Transit katakanlah setengah jam kejar pesawat. Di sini kalau mau dia bisa terbang ke Makassar. Ini di Makassar 2 jam sedikit, sudah 4 jam. Nah di sini kalau ada tamu berarti harus nunggu malam baru menerbang ke sini, bisa ke Ambon. 2 jam, sudah 6 jam. Dari sini menyeberang ke sini 1,5 jam, sekitar 8 jam lah. Bersama dengan transit-transitnya tidak mungkin, masih ada yang 1 jam transitnya. Kita butuhkan pagi berangkat, 5 malam atau sore. Dan saya tanya kawan saya, Pak Paulus, kalau yang sudah jam itu dari Jakarta ke Jeddah, 8 jam ya, 7 jam.
bahkan ke Jepang bisa. Indonesia itu dibayangkan itu terlalu besar sekali. Ini dari sisi peta-peta keagamaan. Coba kita lihat, Indonesia adalah negara penduduk mayoritas Islam terbesar itu. Hanya ketika bicara haji, umroh, itu menjadi tema untuk selalu di dalam kerangka kehidupan beragama kita. Kebutuhan itu penting sekali dan memang itu menjadi amanah ajaran agama. Tapi tentu kuota yang kita harus pakai terbatas sekali. Saya memang sudah dinaikkan lagi. Betapa sebetulnya pekerjaan kawan-kawan di Dinas Haji dan Umroh, saya tahu kawan-kawan saya itu sejauh ini bahkan setiap tahun sudah dipersiapkan. Ini apalagi setelah 2 tahun ini, jadi tentu itu bukan pekerjaan yang gampang. Itu diorganisir sungguh-sungguh, mulai berangkatnya dari berkasi sampai di sana di Jeddah, lalu pemondokan makanan harus dipastikan benar-benar bahwa jemaat semua itu harus pasti dan kembali ke tanah air dengan sehat walafiat. Lihat ini, hanya titik-titik kecil di mana ada komunitas agama, Hindu, Katolik di Flores, ada sedikit di sini, di kampung saya. Kebetulan saya dari Toraja. Ya di sini kampung saya, di sini kecil. Nah, ada beberapa agama lokal karena sekarang memang ada 6 di Kementerian Agama ada 6 agama yang beri pelayanan: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha, dan Konghucu. Sisanya itu sebetulnya diberi pelayanan negara, tetapi dititip di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ada direktorat mengenai aliran kepercayaan di sana. Anggaran ada di sana. Ada kawan-kawan yang menangani di sana. Maka kadang-kadang kalau ada protes kawan-kawan, kenapa kami tidak dititip di Kementerian Agama? Ya memang kita selalu bilang mungkin harus dirubah Kementerian Agama dan Kepercayaan, itu mungkin dulu. Tapi untuk sementara semua pelayanan 99% warga negara kita yang beragama salah satu dari 6 agama yang diberi pelayanan itu. Dan seperti itu. Nah, memang masih ada agama-agama lokal seperti ini ya. Kalau kita di sini kan ini masih ada Todolo di Tanah Toraja, ada Talotang di Sulawesi Selatan, saya kira Sikram masih ada, dan saya kira di Bulukumba, ya Kajang ya. Peta budaya, ini bicara lagi mengenai semua ini, bicara kuliner saja. Kemarin Pak Kolonel kita di Makassar diajak kawan-kawan makan soto, tapi sebetulnya kita itu coto bukan soto. Bicara mengenai seluruh peta kuliner, peta batik, katanya pakaian ini, peta kekerabatan, rumah adat tradisional, pohon lagu tradisional, peta struktur kerajaan Nusantara, sangat luar biasa sekali. Bahasa di tafsir ada sekitar 750 bahasa. Ada memang yang sudah pelan-pelan punah karena tidak ada lagi yang memakainya. Bahkan ada yang sudah campur bau. Ya kita di Sulawesi Selatan saja itu kan kadang-kadang hebat sekali ya. Bahasa Mandar, Bugis, Makassar mungkin agak bisa dipahami. Toraja itu padahal sebetulnya sedikit tapi beda. Itu aja sebetulnya sudah melakukan kita dalam satu daratan di mana bahasa itu pun dialek-dialek bisa berbeda. Ini bahkan di sini ditulis ada beberapa bahasa yang sudah terlupakan. Ini sudah mengalami kepunahan. Tidak ada lagi orang yang tahu. Artinya ini kekayaan kita dari sisi budaya yang mulai tiba-tiba menghilang. Relasi hidup sehari-hari. Ini hanya beberapa potong gambar-gambar, Bapak Ibu sekalian. Ini gambar ini diambil di sebuah pelataran candi di Jambi. Ada satu candi besar diduga itu lebih tua dari Borobudur, luas sekali. Tapi di sini kita lihat Pak Hadi, Pak Kiai bersama dengan calon bibi kecil. Dia memakaikan pakaiannya di pelataran candi. Ini sangat inspiratif sekali. Ini saya menduga ini gambar ini di pelataran di daerah Yogyakarta. Iya. Ini seorang bapak ketemu dengan biku di jalan.
Ini selfie bertiga, ini Islam, ini saya kira ini Hindu, dan ini Kristen. Dalam rumah kawan kita ini, karena di sini ada tulisan Arab, ada ayat di sini. Coba lihat kebersamaannya. Nah ini juga cerita yang luar biasa. Ini bersaudara ini, bersaudara. Tapi dia Islam, satu Katolik. Ini suster, jadi biarawati dia. Ini di sebuah sekolah negeri. Ini dua anak perempuan ini pegang Al-Quran. Ini dua cowok ini pegang Alkitab. Nah, ini tim kita, tim nasional. Di alamnya berapa? Ketika baru mulai motor lapang, berdoa di masing-masing gaya masing-masing. Tujuannya yang sama, gol banyak dan menang. Tapi mohon perlindungan semua dengan cara masing-masing sebelum berlaga. Sisi budaya saya ambil dua di sini. Saya kira Ibu Alisa tadi sudah bicara mengenai dua khusus ini. Si Pekatau, si Pekalepi, si Papaini. Sebetulnya jauh sebelum bicara mengenai nilai Pancasila, orang Bugis Makassar itu udah hebat sekali menemukan sebetulnya daging dari kehidupan sosial. Kalau ini dijaga, si Pekatau saling memanusiakan, itu sudah tingkat paling tinggi. Kalau tadi di dalam kuburan Gus Dur itu bukan dia pluralis, tapi dia humanis, manusia, humanis. Di sini tradisi kita di sini, filosofi kita itu kita sudah punya. Tinggal ini dia saling memuliakan. Kita muliakan benar, kita tinggikan benar-benar seorang manusia. Kan ya, dalam ajaran Pak Pendeta sudah tahu itu paling tinggi, memuliakan, saling mengingatkan. Di dalam satu suku di Toraja satu prinsip saja, tongkonan. Dia tidak peduli agama apa dia dari, tapi dia dalam darah daging satu yang mengikat, tongkonan. Dan dia tidak bergerak, diwariskan menurun dan diwariskan supaya dihidupi. Tidak boleh berpisah apapun, perbedaan apapun, mau kaya mau miskin mau ini, pokoknya satu. Ini saya kira dua yang saya mau ambil contoh, dan itu banyak sekali di Indonesia. Karena itu memang kita menghadapi ada begitu banyak hal. Bangsa Indonesia kita ini bangsa besar, tentu juga persoalan tantangan besar. Tapi kita juga harus hadapi dengan pikiran, sikap, dan semangat yang besar, kebijaksanaan yang tinggi, itu pastinya. Karena itulah sebetulnya sudah 2 tahun terakhir ini, sejak tahun 2018 sebetulnya Risalah Jakarta masih Pak Lukman Hakim. Lalu 2019 itu kita garap satu topik yang melahirkan namanya moderasi beragama. 2021, 2022 ini sudah program. Dan tentu Ibu Inaya, kita bersyukur. Tapi saya banyak candai beliau selama di sini karena kakaknya Ibu Alisa Wahid itu bersama dengan saya sebagai instruktur nasional untuk moderasi beragama di Indonesia. Saya berguru sama dia, berhari-hari, berminggu-minggu kita selalu diskusi, dan ini disadari bahwa ada 3 tantangan besar yang saat ini dihadapi oleh bangsa kita. Tantangan yang pertama itu ini, berkembangnya cara pandang, sikap, praktik beragama yang berlebihan, yang mengesampingkan martabat kemanusiaan. Itu katanya, kalau saling memuliakan, saling memanusiakan, sifat akal itu memanusiakan kita dari manusia. Itu kan sudah tinggi sekali. Dia tidak punya makan, kasih makan. Dia diangkat benar-benar, dimartabatkan dia. Ini dan ini tentu satu tantangan besar. Tantangan kedua dirumuskan berkembangnya klaim kebenaran subjektif dan pemaksaan kehendak atau tafsir agama serta pengaruh kepentingan ekonomi dan politik berpotensi menguji konflik. Saya kira tadi sudah dibicarakan mengenai Pancasila. Ini tantangan.
Tantangan yang ketiga itu berkembangnya semangat beragama yang tidak selaras dengan kecintaan berbangsa dan bernegara dalam NKRI. Tentu kita sudah bisa lihat, dan ini program kondisi kebangsaan moderasi beragama. Ini saya memperlihatkan. Nah, moderasi beragama itu apa? Rumusannya sangat netral. Cara pandang, sikap, praktek beragama dalam kehidupan bersama dengan cara mengejawantahkan esensi ajaran agama yang melindungi martabat kemanusiaan, membangun kemaslahatan umum berlandaskan prinsip adil, berimbang, dan menaati konstitusi sebagai kesepakatan berbangsa. Kalau seorang moderat, kata Ibu Anissa, Pak Lukman Hakim, ada 4 indikator. Coba kita lihat ini indikatornya. Komitmen kebangsaan. Kalau sudah bicara bangsa, tidak ada gerindra. Bangsa tempat kita berpijak ini adalah negeri kita. Dan tidak akan pernah ada orang yang akan berebut penerimaan terhadap prinsip berbangsa bernegara. Kedua, toleransi. Tadi sudah bicara cerita tentang toleransi, apa yang lebih paham, yang lebih seluruh, bagaimana dia memahaminya dengan baik. Anti kekerasan. Segala sesuatu kita hindari. Melukai, untuk memperbaiki melukai itu kan tidak gampang. Untuk menghilangkan sesuatu. Maka ini kalau sudah moderat, dia lalu penerimaan terhadap tradisi. Prinsip-prinsip kita, tongkondang, sepakah tahu, sepakah lalu, sepakah kayaknya. Semua di sini. Tradisi hidup kita bersama. Ya mungkin ini, nah ini yang terakhir untuk menjawab topiknya ini. Sampai detik ini, Bapak Ibu sekalian, dari luar negeri, Indonesia itu masih dipandang sebagai negara yang istimewa. Kita tepuk tangan dulu untuk Indonesia. Bahkan Perdana Menteri Italia pernah bilang, Indonesia itu bagaikan laboratorium kerukunan. Sungguh, boleh kita berbicara tentang ini, dan banyak penelitian yang dilakukan. Ada kasus di Ambon, memang kita semua sedih. Ada korban. Apakah dia lalu terjadi di Sumatera? Ada yang tersentil sedikit di Sumatera. Apakah orang Maluku langsung juga melakukan gerakan? No. Mengapa? Hasil penelitian meyakinkan kita bahwa setiap daerah-daerah itu punya cara masing-masing. Para peran tokoh agama yang disampaikan oleh Pak Rektor tadi, peran tokoh masyarakat, peran kita semua ini sebagai stakeholder dengan cara kita masing-masing, itu sangat penting sekali merawat. Itu tidak menjadi sebuah gerakan besar. Kita juga dalam sejarah bangsa kita ada kawan-kawan yang melakukan sedikit pikiran-pikiran yang berbeda. Dia dibiarin, tapi dia belum mengganggu keseluruhan nasionalitas sebagai bangsa dan negara. Karena ini, maka kita harus sebetulnya, dan memang satu perekatnya ini, Pancasila. Di Pancasila lah kita berjumpa semua. Agama berjumpa di sini, nilai agama, ras ini dulu, prinsip-prinsip semua kita berjumpa di sini. Pancasila memperjumpakan kita, mengikat kita, merawat kita, melindungi kita, menghidupi kita. Kita sholat dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Mohon maaf saya agak. Terima kasih, dan jam sekarang sudah menunjukkan jam 3.30, tapi alhamdulillah para audiens, para pengikut seminar masih semangat, sehingga saya masih yakin bahwa kegiatan ini kita masih moderasi, masih menghargai untuk kita lanjutkan. Kami sangat berbahagia dengan keadaan yang semangat yang ada.
kini tiba saatnya kita masuk pada sesi untuk tanya jawab. Dengan ketentuan mungkin kalau kita sepakat dua saja Pak ya, satu di kiri satu di kanan kalau kita sepakat. Tapi itu kalau ada yang tambah nanti bisa kita masih tambah. Dan kemudian yang bertanya, peserta yang bertanya dipersilakan dengan menyebut identitas dan dia juga pertanyaan secara singkat, padat dan jelas. Kami persilahkan. Kita berbicara tentang kebangsaan dan kerukunan. Jadi jauh sebelum kita membahas ini tentu seluruh agama telah membahas tentang berbicara panjang lebar tentang kebangsaan dan kerukunan. Kalau kami di dalam Islam itu sudah mengenal tentang bagaimana hubbul watan minal iman, itu sudah ditekankan seperti itu. Kemudian masalah kerukunan tasamuh itu telah dibahas panjang lebar dalam Islam. Tetapi di tahun toleransi ini, saya mengistilahkan ada pemahaman kebablasan tentang toleransi itu sendiri. Tidak sedikit kita lihat di media-media, apakah itu sengaja atau tidak sengaja dipamer di media, yang mencerminkan bahwa bagaimana bobroknya pemahaman toleransi di sebahagian orang di Indonesia dalam persoalan-persoalan keyakinan. Kita melihat di media itu kemungkinan kalau hanya sebatas lahan parkir tadi itu tidak jadi masalah. Kalau umat Islam yang punya acara, kita parkir di katedral itu tidak jadi masalah, ataupun sebaliknya. Tetapi yang beredar sekarang, bagaimana pandangan Bapak? Kira-kira yang banyak beredar itu adalah persoalan-persoalan keyakinan itu ditukarkan antara tempat-tempat ibadah itu sendiri. Taruhlah seumpamanya Nasrani membawakan selawatan di Istiqlal dengan cara-cara Nasrani itu sendiri. Kemudian seumpamanya Islam juga melakukan kegiatan-kegiatan agamanya, keyakinannya di tempat ibadah kaum Nasrani, atau begitu dan seterusnya. Nah, itu yang kami istilahkan mungkin adalah kebablasan dalam bertoleransi. Padahal toleransi yang sebenarnya itu semua agama telah mengatur dengan sebaik-baiknya. Bagaimana bertoleransi dengan baik. Mungkin itu yang bisa saya. Kemudian yang kedua, juga kerukunan dalam berekonomi, bukan saja beragama. Taruhlah sekarang kita yang menguasai sektor-sektor ekonomi. Taruhlah saudara-saudara kita dari Tiongkok seumpama. Dan kami menginginkan bahwa toleransi dalam berekonomi atau kerukunan dalam berekonomi itu bisa diterapkan juga kepada saudara-saudara kita. Seumpamanya jangan terlalu mahal. Taruhlah saudara-saudara kita lain agama, seumpamanya lain keyakinan tidak mampu, mungkin kita bisa mempresentasikan bagaimana harga yang layak untuk mereka. Itu juga adalah salah satu tadi daging daripada kebangsaan dan kerukunan itu dalam berekonomi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Namanya siapa tadi? Identitasnya tidak sempat. Maaf saya lupa. Nama saya Ahmad Abdul Muttalib. Terima kasih Pak Ahmad. Kalau ibu-ibu tidak ada yang saya lanjut ke laki-laki ya Pak. Saya persilakan yang di belakang dengan identitasnya Pak. Salah satu tim peneliti studi dari Sekolah Islam Regional Sulawesi Universitas Kristen Tawacara. Tadi ini 4 orang dari Sulawesi, dari semua agama. Saya beragama Islam, selebihnya berbeda dan yang lain. Salah satu penelitian kami adalah tentang bagaimana sekolah atau universitas
bagaimanakah pihak kampus ataupun pihak sekolah baik ini berbasis keagamaan maupun tidak keagamaan itu memiliki tenaga pengajar yang memiliki kompetensi dalam penanganan radikalisme. Karena kenapa? Di dalam setiap penerimaan tenaga pendidik itu tidak pernah diajarkan bagaimana menangkal radikalisme, baik itu dalam sistem penerimaan CPNS maupun bukan CPNS. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salah satu guru yang memiliki paham radikalis dari berbagai penelitian kuantitatif yang kami pakai itu adalah berasal dari agama kita sendiri, itu Islam. Yang menjadi pertanyaan di sini adalah bagaimanakah pihak kampus ataupun pihak sekolah baik itu berbasis keagamaan maupun tidak keagamaan itu memiliki tenaga pengajar yang memiliki kompetensi dalam menangkal radikalisme. Karena kenapa? Di dalam setiap penerimaan tenaga pendidik itu tidak pernah diajarkan bagaimana menangkal radikalisme, baik itu dalam sistem penerimaan CPNS maupun bukan CPNS. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulangi tadi Pak identitasnya. Mujibur Rahman. Mujibur Rahman. Iya, makasih Pak. Diberi kesempatan untuk terakhir kalau ada ibu-ibu untuk berangkat dari apa yang tertulis di atas. Kalau kita melihat momen yang besar semua itu, nasib baru, penguatan, vaksinasi, Moderna. Boleh diamati coba. Ya. Kalau diperhatikan, nah, yaitu semua yang huruf kapital. Nasib baru, penguatan, vaksinasi, Moderna. Nah, maksud saya begini Pak, berangkat dari kalimat yang dari tadi menguat di pikiran saya bahwa untuk menjadikan tahun ini sebagai tahun toleransi, karena kami ini termasuk, kalau dipikir saya dari organisasi muslimat tetapi background praktisi pendidikan. Berangkat dari situ saya mengatakan bahwa kalau kita ingin menjadikan negara ini menjadi tahun toleransi, sambungan dari apa yang dikatakan tadi oleh penanya yang sebelumnya, tentu ada penanaman atau tanam ideologi atau kerukunan kepada anak-anak kita, adik kita di sekolah-sekolah. Karena saya tahu bahwa di antara peserta yang hadir di sini, bahwa di pemerintah daerah Kabupaten Bone ada namanya pembinaan mental. Ya. Nah, di sini yang sering dipanggil hanya selaku guru atau pendamping siswa di sekolah-sekolah. Jadi kami kepingin ada pengenalan atau tanam ideologi atau penguatan kerukunan umat beragama di sekolah-sekolah. Hanya itu untuk sementara. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. namanya Ya. nama Murni Amir Langko. terima kasih. Sengaja ditanya namanya karena tak kenal maka tak sayang. Jadi saya mengajak juga tepuk tangan kepada kedua narasumber, karena kita masih dalam semangat dan semangat tadi kita sangat berbahagia karena kelihatan para bapak-bapak dan ibu-ibu masih berkesempatan untuk hadir bersama-sama dalam mendengarkan jawaban-jawaban daripada narasumber. Untuk itu ada 3 penanya narasumber, 1 dari Pak Ahmad, 2 dari Abdurrahman, 3 dari Ibu Murni. Kami persilakan kedua narasumber untuk jadi pertama, yaitu dia banyak berbicara masalah kerukunan.
kesuksesan kerukunan ta'aruf di tahun toleransi, masalah keyakinan yang ditujukan bahwa ada kalangan Islam yang Kristen melaksanakan di tempat ibadah Islam, dan itu sebagai pembuktian bahwa toleransi masih berjalan dengan baik. Kemudian bagaimana toleransi dengan nilai kelayakan, itu pertama untuk Pak Ahmad. Kemudian kedua terkait dengan di kampus. Terima kasih banyak atas pertanyaan. Mungkin kelanjutan dari pembicaraan kita. Yang pertama memang Pak Muhammad tadi bicara mengenai kunjungan-kunjungan rumah ibadah, dan ada fenomena-fenomena yang dimana seharusnya tidak bisa ditolerir. Saya kira kita setuju, dan kita memang prinsip ini ketika sudah menyangkut akidah, menyangkut ritual, pastinya kita tidak bisa kompromi di sini. Yang harus kita bangun adalah respect. Tadi saya bilang sama Bang Prof, kalau sudah menyangkut masuk dalam ranah area ini, kita diam dan kita betul menghormati sepenuhnya. Tapi saya kira perjumpaan itu pada tataran di bawah lagi dalam hidup sosial masyarakat sebagai implementasi turunan daripada nilai-nilai agama, ajaran agama, nilai-nilai yang kita dapatkan dalam ritual perayaan-perayaan keagamaan kita. Kita akan berjumpa di situ. Dan tentu berkunjung ke rumah ibadat itu mendapatkan informasi sekitar rumah ibadat, apa sih sebetulnya. Dulu terus terang tahun 2006 kita mengadakan satu kemah pemuda lintas agama di Makassar. Satu hari penuh itu kita hanya berkunjung ke rumah-rumah ibadah, katedral, gereja yang dekat dengan kantor wali kota Makassar, Usit Raya, Pure di kilometer 13, dan vihara di ada tersebut sedikit. Kita biarkan para peserta untuk masuk, diterima secara resmi, bertanya, berdiskusi dengan tokoh agama, pemilik rumah-rumah ibadah. Malamnya kita adakan refleksi. Ada satu kawan, dia Islam, dia di Munhas, dia di dalam satu organisasi kepemudaan. Dia dulu dari SD, SMP, SMA, sekolahnya di samping katedral, yang punya sekolah apa namanya? Punya nama ibu Pak Yusuf, Akira. Ya, di samping gereja katedral itu sekolah yang bagus, SD, SMP, SMA. Dan dia bercerita bahwa setiap pagi saya ke sekolah dari SD sampai SMA, diantar ibu, ayah, pokoknya rumah. Dan saya lewat setiap hari ini. Tapi saya tidak pernah tahu apa sebetulnya yang ada di dalam gereja ini. Setelah kunjungan masuk katedral, pastor katedral di situ membiarkan anak-anak yang masuk itu melihat ini bangku tempatnya pastor di sini, ini bahkan ada satu ruangan namanya ruang pengakuan dosa. Jadi kalau ada yang merasa sungguh-sungguh ingin mengaku tentang dosanya kepada pastor, dia masuk di situ. Dan dia bilang, ceritanya dia sungguh terenyuh sekali bahwa bertahun-tahun saya melewati jalan ini, ternyata di dalam katedral ini tempat berdoa yang sangat bagus sekali. Lalu disusul dengan kesaksian seorang kawan kita dari muda. Dia tinggal di Jalan Andalas, sentral ke sana. Dan dia sudah hafal betul seluruh azan, seluruh apapun yang di dalam masjid raya. Tapi bagi dia itu gelap sekali apa sebetulnya yang terjadi di dalam masjid. Dia berkesempatan masuk, baru masuk dari belakang, dari depan itu diterima dengan ini dan masuk bersih sekali. Bahkan orang tidur istirahat di dalam, tempat wudhu di sana, tempat di sini diterangkan oleh pengurus masjid. Dan dia bilang bertahun-tahun saya pojokan di sana, orang tua saya dagang, dan saya tahu betul apa pokoknya dia sejak kecil. Tapi dia tidak pernah punya kesempatan masuk di masjid itu. Apa yang terjadi? Dan dia melihat. Dan itu terjadi langsung perubahan paradigma. Bagaimana dia respect pada rumah ibadah. Nah, itu membangunkan sungguh-sungguh yang tadi suatu pengalaman religius, pengalaman agama yang mungkin jarang kita dapatkan.
Dan akhirnya memang kita sampai kesimpulan sebetulnya persoalan kita itu kurang komunikasi, kita kurang sebetulnya membuka ruang-ruang untuk itu. Nah, berikutnya mungkin tadi yang mengenai Ibu Murni, mengenai tahun toleransi. Ini sebetulnya pencanangan tahun toleransi dari Bapak Menteri Agama Pak Gusmen. Memang untuk tahun 2022 sebetulnya tahun toleransi ini dia dibingkai bagian dari program moderasi beragama yang sudah masuk RPJMN dari tahun 2020 sampai 2024. Memang konsentrasi sebetulnya untuk lebih giat melakukan sekolah. Memang sekarang sarangnya radikal itu ada di pesantren, ada di sekolah, ada di kampus. Karena kebebasan, penuh kebebasan. Olehnya itu ada beberapa hal. BEM, DEMA atau SEMA sekarang itu diadakan pendampingan nakal yang melakukan kegiatan-kegiatan. Makanya setiap organisasi atau unit organisator yang ada di kampus itu ada pembinanya. Itu optimalisasi pembinaan dan itu. Kemudian mungkin dilakukan matrikulasi bahwa kita memberikan wawasan kebangsaan dan cinta tanah air kepada mahasiswa-siswa yang mau masuk kampus. Akhirnya nanti kampus steril, tidak ada lagi yang namanya paham-paham ISIS, paham-paham radikal dan lain sebagainya. Olehnya itu sebenarnya ospek dan penataan P4 itu bisa dialihkan menjadi penataan apa lagi istilahnya? Penataan tentang penguatan moderasi beragama. Sebab sebenarnya mereka itu yang SD mereka radikalisme itu adalah orang yang baru kenal agama sebenarnya. Sehingga dia apa yang ada sekarang depannya itu yang diyakini. Sama dengan anak SD kalau baru pintar menulis, ngambil kampus, sisa-sisa di sekolahnya. Sampai di rumah, apa saja yang bisa ditulis di pinggir-pinggir temboknya itu. Seperti itu kira-kira. Olehnya itu mungkin wawasan kebangsaan dan cinta nasionalisme kepada tanah air itu perlu ada kembali dihidupkan penyuluh-penyuluh. Seperti dulu kan banyak ada penata P4. Itu perlu wawasan Pancasila begitu. Kita belajar Pancasila. Sekarang banyak mata kuliah yang hilang. Kewiraan misalnya. Itu dihidupkan kembali Pak. Apa banyak sekali hilang-hilang kearifan lokal kita mengacu pada barat. Olehnya itu istilah saya itu dari lokal mengglobal. Jangan sampai lokal kita hilang diterpa oleh global. Olehnya itu mahasiswa sebenarnya itu mudah sekali punya potensi itu baik. Apalagi Sulawesi Selatan ini punya potensi anak-anak itu Toaca. Toaca yang saya maksud ini orang pintar Pak, pengader atau lapalalo. Walaupun ada slogan kita di Makassar itu dari palokannya Pak Bambang Netolo. Artinya dia tuh permen dan bodoh. Mestinya Pak Bambang macam. Nah olehnya itu hidupkan kembali kearifan lokal, adakan pendampingan kepada anak-anak kita. Setiap kegiatan B atau senat dulu diadakan pendampingan. Apa kegiatan mereka itu? Ya sebebas-bebasnya. Dosen juga kadang-kadang tidak memantau mahasiswanya. Olehnya itu saya insya Allah, saya sebagai rektor ke depan, saya yakin tidak ada radikalisme nanti di kampus dia ini. Dan itu perlu prevention. Prevention yang saya maksud ini ada pencegahan. Nah itu ada 3 yang saya harus lakukan. Pencegahan, tanggap darurat, dan rekonsiliasi. Pencegahan ini yang paling berat dan paling mudah dan murah modalnya. Karena kita larang, kita antisipasi. Tapi kalau sudah tanggap darurat terjadi dalam kampus, pahit-pahitnya terjadi, itu pun sudah mencederai dan mahal untuk mencegah kembali. Apalagi rekonsiliasi sudah terjadi, memulihkan itu susah. Olehnya itu sebaik-baik suatu segala perbuatan, kerukunan, toleransi, konflik, semudah-mudah murahnya modalnya itu adalah di prevensi, pencegahan. Olehnya itu jangan terlambat, jangan sampai radikalisme meraih di mana-mana, masuk di kampus, sekolah-sekolah dan lain sebagainya. Saya salut dengan pertanyaan itu seperti itu yang sebenarnya saya tunggu. Terima kasih Pak Moderator. Sabudin, tentunya kami harap aplaus untuk lebih semangat lagi. Hadirin sekalian, Bapak-Bapak dan Ibu, mungkin demikianlah acara seminar kita pada hari ini. Pasalnya waktu sudah menunjukkan lagi 10 menit, jam 4, kecuali kalau pada sepakat mau melanjutkan, saya sebagai moderator ya, ikut saja. Dan terakhir kami menyampaikan bahwa
sempat kami simpulkan bahwa ada dua materi tadi dengan mata bahwa sikap kerukunan untuk kerukunan bangsa wujud implementasi beragama dan bernegara. Kedua, toleransi umat beragama di Indonesia sebagai miniatur damai dan perbedaan. Dan kami mengharapkan sebelum kita akhiri, kami mengatakan salam kerukunan dijawab sama dengan rukun. Salam kerukunan. Terima kasih Pak. Pada hadirin sekalian, saya lagi kami mengucapkan terima kasih banyak karena kita masih bertahan sampai lagi 10 menit. Yang keempat, mudah-mudahan yang kita lakukan pada hari ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak para narasumber, Bapak Dr. Tasinggale dan Bapak Profesor Dr. Saudin MAG dan Moderator Bapak Dr. Haji Andi Sumardi Suat. Sebelum meninggalkan panggung, kepada yang terhormat, ketiga foto bersama, ya alhamdulillah untuk sesi kedua narasumber dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena pada hari ini alhamdulillah apa yang kita rencanakan sejak awal sampai terakhir ini alhamdulillah berjalan dengan baik. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah daerah Kabupaten Bone dalam hal ini sebagai pelaksana Kesbangpol masih setia yang bersama dengan kita, itu patut kita syukuri. Kemudian juga kita ucapkan banyak terima kasih kepada para narasumber, walaupun ada 3 narasumber telah meninggalkan kita, tapi semangat seminar ini alhamdulillah tidak berkurang. Kita sama-sama hadir dan mengikuti secara saksama. Dari pertama sampai terakhir banyak pencerahan yang kita bisa peroleh di tempat ini, dari Bone dan insya Allah ke Megaung ke nasional. Saya mencatat poin-poin dari narasumber yang pertama itu banyak menerangkan tentang sejarah, maka yang diperlukan adalah konsolidasi, dan itu beliau telah memberikan panjang lebar. Kemudian narasumber kedua itu banyak berbicara tentang konsensus, yang dimana Pancasila itu menjadi keniscayaan. Istilah yang sering kita dengar adalah harga mati yang perlu kita jaga, kita lestarikan. Salah satu diantaranya adalah bagaimana mengkomunikasikan Pancasila bukan saja dari segi retorika, tetapi yang terpenting adalah bagaimana mengaplikasikan Pancasila sebagai ideologi negara. Kemudian yang ketiga, putri mantan Presiden Republik Indonesia menekankan tentang humanisme. Jadi ketika ditanya tentang orang tua sebagai guru bangsa, guru pluralisme, beliau mengatakan saya lebih cenderung mengatakan bahwa orang tua saya adalah humanis, karena itulah yang akan melahirkan semua. Kemudian selanjutnya yang keempat, Bapak Prof, saya juga mencatat pesan yang terkesan bagi saya adalah keserasian sosial. Keserasian sosial ini perlu diwujudkan untuk menghindari kerawanan sosial, konflik sosial. Oleh karena itu diperlukan kebersamaan
Nah, untuk merekatkan kebersamaan ini maka Pancasila harus hadir di sini. Oleh karena itu, para peserta seminar, alat perekatnya adalah mempersatukan kita dalam Pancasila. Jadi Pancasila bukan hanya slogan harga mati, tetapi mau diinternalisasikan. Ada bahasa beliau yang mengatakan, biar berapa spanduk dipasang kemana-mana, bertuliskan seperti itu, karena bukan kita sendiri yang melakukannya. Maka itu yang diperlukan, bagaimana menghadirkan. Kemudian selanjutnya, Prof juga memberikan jalan keluar kepada kita. Nah, terjadinya konflik-konflik sosial, kerawanan sosial, pendekatannya adalah keamanan dan kesejahteraan. Ini penting. Sebenarnya kembali keamanan dan kesejahteraan. Oleh karena itu, memang ini adalah usaha sungguh-sungguh dari kita semua. Kalau dalam bahasa Bugis, nah kumaluhu kinase lebih baik nase mati madarai daripada mati manuhui. Ini pendekatan kesejahteraan. Dan saya kira kita tidak mengharapkan seperti itu. Bagaimana bangsa ini menikmati perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian yang terakhir, ya saya mencatat bagaimana menjadikan kerukunan umat beragama sebagai panorama. Kalau bisa saya katakan bahwa model miniatur toleransi dalam peradaban untuk dunia. Jadi kita dijadikan sebagai model. Ya, mudah-mudahan lahir dari Bone untuk Indonesia dan sekaligus mengglobal di tanah ini. Mewakili Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama yang tidak sempat hadir, langsung kami di Daulat. Atas nama Forum Kerukunan mengucapkan permohonan maaf dalam pelaksanaan sejak mungkin pendaftaran sampai terakhir ada kekeliruan, ada kesalahan. Sekali lagi di atas nama Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Bone mengucapkan beribu maaf. Selanjutnya ucapan terima kasih kami ulangi kepada semua pihak yang telah membantu sehingga terlaksananya kegiatan ini, sehingga alhamdulillah sampai terakhir berjalan dengan lancar. Demikian saya kira apa yang dapat disampaikan atas nama Forum Kerukunan Beragama dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Seminar nasional dinyatakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kerukunan. Rokok. Terima kasih kami sampaikan kepada para undangan untuk hadir sebagai peserta seminar nasional kebangsaan dan kerukunan dengan tema penguatan visualisasi aksi dan sikap moderasi beragama dan bernegara di tahun toleransi. Kami ucapkan mohon maaf dan sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua, dan untuk selanjutnya marilah kita bersama-sama semoga saja kedepannya lagi akan menghadirkan aktivitas pergerakan, diskusi dan seminar tentang kerukunan. Sekali lagi silakan berhubungan dengan panitia untuk seminar KIM. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, namaste, namo buddhaya, salam kebajikan, salam kerukunan. Kami ucapkan mohon maaf dan sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua, dan untuk selanjutnya marilah kita bersama-sama semoga saja kedepannya lagi akan menghadirkan aktivitas pergerakan, diskusi dan seminar tentang kerukunan. Sekali lagi silakan berhubungan dengan panitia untuk seminar KIM. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, namaste, namo buddhaya, salam kebajikan, salam kerukunan.
Suatu hari dikala kita duduk di tepi pantai dan memandang ombak di lautan yang kian menepi, burung camar terbang bermain di derunya air. Suara alam ini hangatkan jiwa kita, sementara sinar surya perlahan mulai tenggelam. Suara gitarku mengalunkan melodi tentang cinta. Ada hati membara erat bersatu, getar seluruh jiwa tercurah saat ini. Kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Kemesraan ini ingin ku kenang selalu. Hatiku damai, jiwaku tentram di samping